Tanggal 23 Februari, hari ke-54. Bacaan Ulangan pasal 8 sampai pasal 11. Ingat dan tetap melangkah. Garis besar. Musa mengajak Israel menoleh ke belakang sebelum melangkah ke depan. Ia mengingatkan bagaimana Tuhan memelihara mereka di padang gurun, memberi mana, menjaga pakaian mereka tidak usang, dan menuntun setiap langkah. Ulangan pasal 8 ayat 2-4. Namun, Musa juga mengingatkan bahaya terbesar, lupa. Ketika nanti mereka menikmati kelimpahan di negeri yang baik, hati mereka bisa menjadi tinggi dan melupakan Tuhan. Ulangan pasal 8 ayat 11-14. Di hadapan mereka ada pilihan yang jelas, taat dan diberkati, atau memberontak dan menanggung akibatnya. Ulangan pasal 11 ayat 26-28. Renungan harian. Bangsa Israel pernah gentar menghadapi keturunan Enak, raksasa yang tampak tak terkalahkan. Laporan para pengintai sebenarnya akurat. Kota-kota ini besar dan penduduknya kuat. Bilangan pasal 13 ayat 28. Namun kesimpulan mereka salah. Kita tidak dapat maju. Bilangan pasal 13 ayat 31. Ketakutan membuat mereka kehilangan momentum dan mengembara selama 40 tahun. Musa kemudian mengingatkan generasi baru. Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Ulangan pasal 9 ayat 3. Apa orang enak dalam hidup Anda saat ini? Masalah keuangan, tekanan pekerjaan, relasi yang sulit, ketakutan untuk melangkah dalam panggilan Tuhan? Masalah mungkin nyata dan besar. Namun, kesimpulan Anda tidak harus dikendalikan oleh ketakutan. Tuhan yang sama yang memimpin Israel tetap berjalan di depan Anda hari ini. Ketika Anda mengingat kesetiaan Tuhan di masa lalu, Anda memperoleh keberanian untuk menjalani masa depan. Iman tumbuh ketika Anda mengingat siapa Tuhan, bukan hanya apa masalah Anda. Pendalaman. Jangan lupa saat diberkati. Ulangan pasal 8 ayat 11-14. Kemakmuran bisa membuat hati menjadi sombong dan merasa mampu tanpa Tuhan. Musa menekankan bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk memperoleh rezeki. Ulangan pasal 8 ayat 18. Mengingat karya Tuhan di masa lalu, menjaga hati tetap rendah dan bersyukur. Di mana firman Tuhan dalam hidup Anda? Ulangan pasal 10 ayat 3. Sebelum tabut perjanjian dibangun, Musa membuat sebuah kotak kayu untuk menyimpan loh batu yang pertama kali ia pecahkan. Pasal 10 ayat 3. Tuhan ingin agar firman-Nya dihormati, bukan hanya sebagai benda fisik, tetapi juga sebagai pedoman hidup. Jangan biarkan Alkitab Anda hanya menjadi buku yang berdebu di rak. Buka, baca, dan renungkan agar firman Tuhan berakar di hati Anda. Seperti tertulis dalam Mazmur pasal 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mengikat firman dalam hidup. Ulangan pasal 11 ayat 18. Pada zaman Yesus, orang Farisi dan orang Yahudi Ortodoks saat ini
mengikuti praktek yang disebutkan dalam Ulangan pasal 11 ayat 18 dengan mengikatkan kantong kulit, yaitu wadah kecil yang berisi ayat-ayat kitab suci pada dahi dan tangan kiri mereka saat berdoa di pagi hari. Kantong kulit ini disebut phylactery atau tefillin dalam bahasa Ibrani. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.